Ya. Yang kedua misalnya kita lihat dalam pelaksanaan salat tarawih atau salat malam. Bahwa kita para salafus saleh adalah orang yang sangat komitmen dan perhatian dengan salat malam. Apalagi qiyamul Ramadan. Karena mereka sadar itulah waktu-waktu yang sangat berharga. Waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Waktu-waktu di mana pintu-pintu langit Allah buka. Begitu ya. Sehingga setiap permohonan Allah akan beri ijabah. Misalnya beberapa ulama di antara beberapa salafus saleh yang kita lihat dalam beberapa asar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah misalnya mengatakan, aku tidak mendapatkan suatu ibadah pun yang lebih besar nilainya dari ibadah yang nafilah begitu tentunya daripada sholat di pertengahan malam. Juga dalam satu riwayat Abu Utsman An-Nahdi pernah mencoba bertamu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang dia lihat dalam kehidupan malam Abu Hurairah dan keluarganya? Sebutkan makana Abu Hurairah yuqassimul layali athlasa. Beliau Abu Hurairah itu membagi malam-malamnya menjadi sepertiga. Bainahu wa zaujatihi wa khadimi. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat istrinya, sepertiga buat pembantunya. Maksudnya apa? Di mana masing-masing membagi sepertiga setiap malam untuk menghidupkan malam-malam itu ketika yang satu bangun dan ingin istirahat membangunkan yang lainnya dan seterusnya seperti itu. Juga misalnya salah seorang salafus saleh, Syaddad Ibn Aus. Ya, jika beranjak untuk istirahat di ranjangnya, maka terlihat kondisi seperti biji yang berada di atas penggorengan. Tidak tenang, begitu ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya Jahannam terus mengancam dan jangan biarkan aku tertidur. Maka beliau pun bangun dan langsung menuju tempat sholatnya. Juga misalnya Imam Khattab radhiyallahu anhu misalnya meriwayatkan tentang bagaimana para sahabat menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan, bahwa beliau memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk mengimami manusia secara bergantian pada malam Ramadan. Di mana sang imam membaca setiap rakaatnya 200 ayat. Kita bayangkan ya. 200 ayat itu berarti hampir 2/3 lebih Al-Baqarah. Begitu ya. Hingga disebutkan beberapa jamaah di antara para sahabat bersandar dengan tongkat-tongkat mereka karena lamanya berdiri. Dan dalam riwayat itu disebutkan tidaklah kami selesai dari sholat kecuali telah mendekati waktu subuh. Luar biasa. Jadi malam itu hidup dengan qiyamul lail. Dan masih banyak riwayat-riwayat lain yang menunjukkan betapa mereka tidak pernah membiarkan malam-malam Ramadan dengan tertidur pulas kecuali hanya sedikit. Mereka ambil bagian untuk istirahat. Dan kebanyakan itu mereka hidupkan dengan ibadah, dengan tilawah, dengan sholat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua, dari sisi bagaimana mereka salafus saleh menghidupkan dengan ibadah sholat. Yang ketiga kita lihat bagaimana para generasi salafus saleh ya menjadikan Ramadan sebagai syahrul judi wal karam, ya, bulan kedermawanan, begitu ya. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW pun mencontohkan dalam konteks kedermawanan. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu ajwadun nas bil khair, ya, orang yang paling pemurah, begitu ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan sifat pemurah beliau itu paling besar adalah ketika Ramadan. Wa kana Jibril alaihissalam yalqau fi kulli sanah fi Ramadan hatta yansalikh fayu'rad alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, dan Jibril selalu mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam
ya sampai selesai Ramadan, sampai habis bulan, dan membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajwada bil khair, adalah sangat dermawan kepada kebaikan melebihi angin yang berhembus. Sehingga kita lihat pun hal ini contoh oleh para sahabat, terutama dalam berinfak, ya, dalam memberikan satu pertolongan kebaikan kepada sesama muslim yang membutuhkan. Kita lihat disebutkan beberapa riwayat dalam athar Ibnu Umar misalnya radhiyallahu anhu, seorang sahabat, di hari di mana beliau melaksanakan shaum Ramadan, beliau tidak berbuka kecuali pasti bersamanya orang-orang miskin. Dan jika satu saat atau satu waktu tidak mendapatkan orang miskin bersama beliau, maka beliau hanya berbuka hanya sedikit, sekedar takjil saja, dan tidak makan pada malam itu. Bentuk kepedulian kepada orang-orang miskin, ya luar biasa. Bahkan Yunus bin Yazid misalnya disebutkan, ya, dalam satu athar bahwa Al-Imam Ibnu Syihab rahimahullah, ya, jika memasuki bulan Ramadan, beliau isi bulan itu dengan membaca Quran dan memberi makan. Itu isinya. Baca Quran, memberi makan. Tentunya memberi makan di saat berbuka tentunya, ya. Karena di siang hari tidak akan dibolehkan, ya. Haram hukumnya. Dan sangat banyak riwayat-riwayat lain yang juga menunjukkan hal yang sama. Nah, ikhwatul iman inilah, ya, mungkin beberapa hal dan sangat banyak, masih sangat banyak begitu, ya, riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang bagaimana para salafus saleh mengisi Ramadan. Yang terakhir adalah termasuk yang mereka lakukan adalah menjaga lisan dan menjaga diri mereka dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan melakukan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh kepada jerih payahnya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya bahwa banyak sekali amal-amal yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak bermanfaat, bahkan yang haram begitu, ya, yang akan berdampak kepada tidak ada nilainya saum kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, ya, menjaga, ya, keburukan lisan kita, ya, keburukan amal kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lindungi daripada keburukan jiwa, keburukan lisan, keburukan amal, begitu, ya. Sehingga dengan itu insyaallah taala kita berharap Allah memberikan keberkahan dan ganjaran berlipat-lipat pada saum Ramadan yang kita laksanakan. Nah, itulah ikhwatul iman rahimakumullah, pendengar yang budiman, beberapa athar, beberapa riwayat yang kesimpulannya pada akhirnya adalah bahwa jangan kita abaikan sedikit waktu pun yang berjalan terbuang dengan sia-sia, kecuali isi dengan amal. Kenapa demikian? Karena kita sangat faham bahwa waktu itu adalah seperti pedang. Begitu, ya. Ketika kita tidak gunakan dia dengan hal yang bermanfaat, maka dia akan menebas kita. Beberapa nasihat para salafus saleh tentang waktu ini misalnya disebutkan bahwa wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu adalah seperti hari-hari. Jadi kita ini ibaratnya adalah anak potongan-potongan waktu. Potongan hari-hari kita ini. Jika satu hari telah pergi, maka telah hilanglah sebagian dari diri kita sebenarnya. Ya. Bahkan juga Hasan al-Basri rahimahullah dalam satu nasihatnya mengatakan seperti ini. Dunia itu ada 3 hari. Hanya 3 hari dunia itu. Yang pertama adalah adapun kemarin, kata beliau, maka dia telah pergi dengan amal-amal yang kamu lakukan padanya. Adapun besok,
mungkin saja kamu tidak akan menyumpainya lagi. Adapun hari ini, maka inilah yang tersisa untukmu yang sudah pasti, maka beramallah pada saat ini juga. Itu kata siapa? Hasan al-Basri. Juga salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu juga memberikan satu wasiat yang sangat berharga tentang masalah waktu ini. Kata beliau adalah, tidaklah aku menyesal terhadap sesuatu sebagaimana menyesalku ketika pada hari yang matahari telah tenggelam, sementara umurku berkurang, padahal amalku tidak bertambah pada hari itu. Ini luar biasa ya penghargaan para salafus saleh terhadap waktu. Apalagi Ramadan yang mubarak ini yang kita semuanya dianugerahkan oleh Allah. Maka manfaatkanlah dengan seoptimal mungkin. Yang terakhir adalah juga mungkin nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah sangat berharganya waktu, terutama Ramadan adalah beliau mengatakan, menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan kamu dari Allah dan negeri akhirat. Sementara kematian itu memutuskan kamu dari dunia dan penghuninya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.